Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Mabadi Awaliyah di Ilmu Ushul Fiqih. Pada pembahasan ini kita melanjutkan pada pembahasan hukum. Silahkan dilihat di kitabnya halaman 5 Babul Ahkam. Untuk pembahasan ini saya memang sudah menyiapkan untuk pembahasan tambahan, jadi nanti akan saya tambahkan sedikit pembahasan-pembahasan yang memang masih berkaitan dengan hukum, karena kalau kita melihat pada kitab Mabadi Awaliyah di Ushul Fiqih, ini keterangan tentang hukum disampaikan secara singkat, sehingga kalau kita mengkaji berdasarkan kitab ini saja, mungkin antum tidak akan memahami, dan justru akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut saya wajar ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul pastinya tentang jumlah hukum yang disampaikan terkesan berbeda daripada jumlah hukum yang ada di beberapa kitab usul fikih seperti Nafahat atau Waraqat. Oleh karenanya saya perlu mengaitkan pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam kitab-kitab yang lain sebagai perbandingan dan untuk menjadi penjelas daripada kenapa terjadi perbedaan antara pembahasan di kitab Mabadi Awaliyah dengan kitab-kitab yang lain. Sebenarnya kalau pelajar yang sudah akrab mempelajari usul fikih mungkin tidak akan bingung ya kalau melihat atau mempelajari kitab Mabadi Awaliyah, utamanya tentang kajian hukum. Karena memang ya sebenarnya sama saja, hanya karena pembahasannya terlalu singkat sehingga kronologi menuju kesimpulan itu tidak dibahas langsung kepada kesimpulan. Nah, ini kita bisa lihat pada halaman 5 Babul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahkam, pembahasan tentang hukum-hukum. Wal ahkamu tis'atun. Wal ahkamu tis'atun. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal haramu wal makruhu wal sahihu wal batilu wal rukhsatu wal azimatu. Di sini penulis menyimpulkan bahwa hukum-hukum syariat itu ada 9. Dari sini saja sudah timbul pertanyaan. Kenapa kemudian penulis ini menyimpulkan 9 yang mencakup hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum haram, hukum makruh, hukum sah, hukum batal, hukum rukhsah, dan hukum azimah. Padahal kalau kita belajar di kitab-kitab fikih yang kita kenal itu ada 5 hukum, yaitu hukum wajib, hukum haram, hukum makruh,
hukum sunnah, hukum mubah. Sedangkan di sini disampaikan jumlahnya ada 9. Saya kira pertanyaan yang demikian adalah pertanyaan yang wajar memang, karena yang populer kita ketahui pada umumnya ya ketika berbicara hukum berkaitan dengan 5 hukum, yaitu hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, dan hukum mubah. Tapi kalau kita kaji berdasarkan apa itu hukum, dalam kitab Al-Waraqat diterangkan hukum adalah hitobullah al-muta'allaq bi'af'alil mukallafin. Hukum adalah hitobullah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf bil iktidoi, dengan bentuk tuntutan, awit takhiri, atau bentuk pilihan, awil wad'i, atau dalam bentuk ketetapan. Jadi berdasarkan daripada definisi hukum ini yang dijelaskan di dalam kitab Al-Waraqat, maka kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu adalah hitobullah yang memiliki kaitan dengan perilaku atau perbuatan orang-orang mukallaf. Mukallaf dalam arti ini mereka yang sudah terhitung dengan hukum-hukum Allah. Nah, kemudian bentuk hitubullah itu secara garis besar dalam keterangan ini disebutkan ada 3 bentuk. Jadi hitubullah itu ada yang dalam bentuk al-iqtido, tuntutan. Ada kalanya dalam bentuk tahyir, pilihan. Ada kalanya hitubullah dalam bentuk wad'i, dalam bentuk ketetapan. Nah, berdasarkan dari ketiga bentuk ini, maka kalau kita rinci, masing-masing bentuk hitub ini mengandung beberapa hukum. Satu yang berkaitan dengan hitubullah yang berupa iktidho atau tuntutan, mengandung hukum wajib, mengandung hukum sunnah, mengandung hukum haram, mengandung hukum makruh. Karena al-iktidho di sini, tuntutan di sini, ada kalanya tuntutan yang bersifat pasti, ada kalanya tuntutan yang tidak pasti. Sehingga hukum wajib itu dapat dikatakan sebagai hitubullah dalam bentuk tuntutan. Karena hukum wajib itu adalah tuntutan untuk melakukan secara pasti. Kemudian ada lagi tuntutan untuk meninggalkan secara pasti.
Ini disebut hukum haram. Ada lagi tuntutan untuk melakukan secara tidak pasti, yaitu hukum sunnah. Ada lagi tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti, yaitu adalah makruh. Berarti hitubullah dalam bentuk tuntutan itu ada 4. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa hitubullah dalam bentuk iqtidah ada 4. Jadi hukum yang berkaitan dengan tuntutan itu ada 4. Yang pertama, tuntutan untuk melakukan secara pasti adalah wajib. Yang kedua, tuntutan untuk meninggalkan secara pasti adalah haram. Tuntutan untuk melakukan secara tidak pasti adalah sunnah. Yang keempat, tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti adalah makruh. Kemudian hitubullah atau hukum Allah yang dalam bentuk ikhtiar adalah mubah. Sehingga hitubullah dalam bentuk takhyir ini sifatnya memilih, mengerjakan atau meninggalkan. Kemudian bentuk hitubullah yang ketiga adalah ketetapan, atau dalam beberapa buku wadhu ini diterjemahkan suatu keadaan yang menetapkan adanya hukum lain. Itu hitubullah yang disebut dengan bentuk wad'i. Hitubullah dalam bentuk wad'i ini kalau merujuk di dalam kitab Al-Waraqat ada 7. Antara lain adalah sabab. Nah, sabab ini dikatakan sebagai hukum wad'i atau khitab wad'i karena suatu ketetapan yang dapat mengantarkan kepada hukum lain. Sebagaimana dalam contoh aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Di sini ada hukum wadhu yaitu sabab liduluki syamsi. Dengan adanya sebab ini maka hukum wajibnya sholat telah masuk. Berarti sabab ini adalah termasuk daripada hukum wad'i karena dapat mengantarkan pada hukum wajib. Kemudian yang kedua adalah syarat. Jadi syarat itu termasuk hukum wad'i. Yang ketiga adalah mane, yang keempat adalah sah, yang kelima adalah batal, yang keenam adalah azimah, yang ketujuh adalah rukhsah. Ketujuh itu termasuk daripada hukum wad'i. Sehingga di dalam kitab Waraqat itu diterangkan secara garis besarnya hukum itu ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi terdiri dari wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ada 5. Sedangkan hukum wad'i ada 7. Sabab, syarat, mane, sah, batal, azimah, rukhsah. Yang kalau dijumlahkan, ini jumlahnya ada 12. Sedangkan pada pembahasan ini pada kitab Mabadi Awaliyah diterangkan wal ahkamu tis'atun.
hukum itu ada 9. Yang dimaksud daripada 9 hukum ini adalah mencakup hukum taklifi dan hukum wad'i. Namun, dalam pembahasan ini tidak menjumlahkan mane dan sabab, tidak menjumlahkan mane dan sabab sebagai pembahasan, sehingga ada perbedaan secara jumlah. Seharusnya kalau kita gabungkan penjumlahan antara hukum wad'i dan hukum taklifi, itu kan jumlahnya ada 12. Hukum taklifinya ada 5, hukum wad'inya ada 7. Sedangkan di sini pada pembahasan kita dijelaskan oleh penulis kitab ini disebutkan ada 9. Nah, berkaitan dengan perbedaan ini tidak sangat tidak berdampak gitu ya, tidak berdampak kepada ketetapan yang dirumuskan oleh mayoritas ulama usul fikih mengenai tentang hukum wad'i dan hukum taklif. Jadi secara tidak langsung pertanyaan bahwa kenapa hukum yang populer itu adalah 5 hukum, sedangkan di kitab Mabadi Awaliyah diterangkan ada 9, maka sudah jelas. Jadi hukum yang populer ada 5 itu disebut hukum taklifi. Penulis kitab ini juga mengakui bahwa hukum taklifi itu ada 5. Hanya saja perbedaan dalam perspektif hukum wad'inya. Sehingga ketika beliau jumlahkan, ini ada 9. Nah, 9 ini yang dimaksud oleh penulis adalah sudah menghitung hukum wad'i. Nah, kira-kira demikian ya. Berarti sudah jelas itu alurnya. Kenapa yang sering kita dengar bahwa hukum itu sebatas 5, yakni wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Sedangkan di sini kok dijelaskan ada 9, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sah, batal, rukhsah, azimah. Tidak ada keterangan sabab dan mane. Ya. Nah, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada perbedaan tentang perspektif hukum wad'inya, sedangkan perspektif
perspektif hukum taklifi masih ada kesamaan. Nah, itu ya kira-kira kenapa kemudian pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa hukum ada 9 karena telah menghitung hukum wad'i juga. Dan ini termasuk daripada penjelasan yang memudahkan. Karena memang kalau pembahasan hukum di dalam usul fikih ya harus membahas tentang hukum wad'i. Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama bahwa hukum adalah khitubullah al-muta'allaq bi'af'alil mukallafin bil iqtido abil tahyir abil wad'i. Maka ketika beliau membahas tentang hukum, beliau mengaitkan seluruh bentuk khitubullah itu, baik yang iqtido, tahyir atau wad'i, yang kemudian beliau simpulkan bahwa ada 9. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu supaya lebih jelas, sekalipun memang ada beberapa hukum yang sudah kita hafal ya, terutama hukum taklifi itu sudah familiar ya, tapi tetap harus kita bahas karena untuk mengkaji kitab usul fikih ya harus dibahas secara menyeluruh. Pertama adalah hukum wajib. Di sini diterangkan mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi kasolawat wa shaumi Ramadan. Jadi yang dinamakan wajib adalah sesuatu yang akan diberikan pahala jika dilakukan dan akan diberikan siksa ketika ditinggalkan, sebagaimana sholat dan puasa Ramadan, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Nah, wajib kalau kita lihat dalam definisi hukum, maka hukum wajib itu timbul dari khitobullah dalam bentuk iktido, tuntutan yang pasti, ya, tuntutan yang pasti. Karena sesuatu yang wajib itu adalah tuntutan untuk melakukan secara pasti. Kemudian yang kedua adalah mandub. Mandub atau sunnah diartikan mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi katahiyatil masjid. Sunnah adalah sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika meninggalkannya, seperti sholat tahiyatul masjid. Nah, sunnah juga kalau kita lihat dalam bentuk khitabullah, maka sunnah ini adalah termasuk daripada khitabullah dalam bentuk iktido, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu secara tidak pasti. Kenapa tuntutannya tidak pasti? Karena ketika seseorang tidak melakukan, tidak disiksa, itulah yang disebut dengan tuntutan untuk melakukan secara tidak pasti. Kemudian yang ketiga adalah al-haram, diartikan mayusabu ala tarkihi wa yu'aqibu ala fi'lihi kariba wa fi'lil mafsadah. Haram adalah sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan dan disiksa jika dikerjakan, seperti halnya riba dan melakukan perbuatan buruk. Haram ini kalau kita lihat dari definisi hukum, maka termasuk dari hitubullah dalam bentuk iktido, yakni tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti.
Kenapa dikatakan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti? Karena jika dia mengerjakan, dia akan disiksa. Nah, kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh di sini diartikan ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqibu ala fi'lihi kataqdimil yusra al yumna fil wudu'i. Makruh adalah sesuatu yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak disiksa jika dikerjakan, seperti mendahulukan anggota yang kiri atas anggota yang kanan ketika berwudu. Nah, makruh ini kalau kita lihat dalam bentuk hitobullah, maka termasuk daripada bentuk hitobullah yang iktido, yakni tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara tidak pasti. Kenapa? Karena tuntutan untuk meninggalkannya ini tidak betul-betul harus ditinggalkan. Sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu yang makruh juga tidak diberikan siksa. Inilah yang kemudian disebut dengan iktido atau tuntutan untuk melakukan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara tidak pasti. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah mubah. Yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi kan naumi fin nahar. Mubah adalah sesuatu yang tidak ada pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan, seperti tidur siang hari. Ya, seperti tidur di siang hari. Mau dikerjakan silahkan, mau ditinggalkan silahkan. Nah, jika kita lihat dari definisi hukum, maka mubah itu adalah hukum yang ditimbulkan dari hitobullah dalam bentuk tahyir, dalam bentuk pilihan, sehingga diperbolehkan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkan. Kesemuaan itu, hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum haram, hukum makruh, adalah termasuk dari bagian hukum taklifi. Kemudian selanjutnya adalah as-sahih atau sah. Sah itu diartikan dengan ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syart. Sah adalah sesuatu yang mencakup di dalamnya rukun dan syarat. Jadi sesuatu perbuatan kalau sudah mencakup rukun dan syarat maka dikatakan sah. Sedangkan yang selanjutnya adalah batal. Ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wa syart. Yang dikatakan batal adalah sesuatu yang tidak mencakup di dalamnya rukun dan syarat. Sehingga setiap sesuatu yang dilaksanakan jika tidak memenuhi rukun syarat disebut batal. Kemudian berkaitan dengan pengertian rukun. Rukun diartikan dengan ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'un minhu ka ghuslil wajhi lil wudu'i wa takbiratul ikhrami lis sholati. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sahnya suatu amal perbuatan dan termasuk bagian dari suatu perbuatan itu. Contoh, membasuh muka ketika wudu dan takbiratul ihram ketika sholat. Membasuh muka ketika wudu disebut rukun
rukun karena membasuh muka termasuk bagian daripada perbuatan wudu. Takbiratul ihram disebut rukun karena takbiratul ihram merupakan bagian daripada perbuatan sholat. Karena definisi daripada rukun adalah sesuatu yang masih termasuk dari bagian suatu perbuatan. Sedangkan syarat diartikan ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa minhu kama mutlaqin lil wudu'i wa satrul awrati lis-shalat. Sedangkan syarat diartikan dengan sesuatu yang menentukan sahnya suatu amal perbuatan namun bukan termasuk dalam bagian dari suatu perbuatan tersebut. Ya, perbedaannya dengan rukun, kalau syarat bukan termasuk dari bagian perbuatan, sedangkan rukun termasuk bagian dari perbuatan. Oleh karenanya dalam hal ini dicontohkan sebagaimana air mutlak. Air mutlak itu adalah syarat dalam wudu, bukan rukun dalam wudu. Karena air mutlak itu bukan termasuk daripada perbuatan wudu. Kemudian menutup aurat juga disebut dengan syarat dalam sholat, bukan rukun dalam sholat. Karena menutup aurat bukan termasuk daripada perbuatan sholat. Justru menutup aurat itu termasuk dari perbuatan yang ada di luar sholat. Kemudian rukhsah. Rukhsah diartikan dengan al-hukmu alladzi yataghayyaru min su'ubatin ila su'ulah. Rukhsah adalah hukum yang berubah dari yang sulit menjadi mudah. Ma'a qiyami sababil hukmil asli. Diiringi dengan adanya sebab hukum asal. Misalnya sebagaimana contoh jawazil fitri lil musafir la yajhadu asal wa aklul maitah lil muttor. Bagi musafir itu diwajibkan puasa, namun dia boleh berbuka. Nah, jadi ada kewajiban, kemudian berubah hukumnya dari yang susah menuju yang mudah, yaitu boleh berbuka. Nah, ini namanya adalah rukhsah. Kemudian contoh lagi adalah memakan bangkai bagi orang yang tidak menemukan makanan yang halal atau bagi orang yang dalam keadaan darurat. Hukum memakan bangkai bagi seseorang yang dalam keadaan darurat. Ini diperbolehkan dan ini disebut dengan rukhsah. Kenapa? Karena orang dalam keadaan darurat itu masih diwajibkan untuk memakan perkara yang halal. Berhubung dia ini kesulitan dan tidak menemukan makanan yang halal, pada akhirnya diperbolehkan untuk memakan bangkai. Oleh karenanya rukhsah itu dibatas, ya. Karena rukhsah ini adalah keringanan hukum yang sifatnya sementara. Rukhsah itu keringanan hukum yang sifatnya sementara karena ada kendala yang dialami, atau diistilahkan di sini beserta adanya sabab hukum asal. Sabab hukum asalnya ya seseorang ketika memasuki bulan Ramadan dia wajib berpuasa, lalu musafir berpuasa tidak kuat, bagaimana? Ya boleh berbuka. Kemudian seseorang diwajibkan untuk memakan perkara yang halal, tidak boleh memakan bangkai, namun bagi orang yang terpaksa pada akhirnya diperbolehkan.
Nah, untuk keringanan hukum yang demikian karena adanya ketetapan hukum asal itu disebut rukhsah, perubahan dari hukum yang susah menjadi ringan. Sedangkan azimah diartikan dengan hiya al-hukmu alladzi kawujubi sholawat al-khamsi wa hurmatu aqil maitah li ghairil muttar. Azimah adalah hukum asal. Sebagaimana contoh wajibnya sholat 5 waktu, diharamkannya memakan bangkai selain orang yang dalam keadaan darurat atau terpaksa, itu namanya hukum asal. Jadi ketika seorang tidak diperbolehkan memakan bangkai kecuali yang darurat, itu adalah hukum asal. Kemudian ketetapan wajib sholat 5 waktu itu adalah hukum asal. Nah, dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, maka kita dapat memahami secara lengkap tentang hukum. Jadi hukum itu secara definisi adalah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin bi iqtida'in awit tahyiri awil wad'i. Jadi apa itu hukum? Hukum adalah khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, ataupun wad'i. Berdasarkan dari definisi ini, kemudian para ulama membagi bahwa hukum itu ada kalanya hukum wad'i, ada kalanya hukum taklifi. Penulis kitab Mabadi Awaliyah menyimpulkan hukum taklifi dan hukum wad'i secara keseluruhan itu jumlahnya ada 9. Karena yang dimaksud oleh penulis Mabadi Awaliyah hukum taklifi antara lain adalah wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Sedangkan yang dimaksud daripada hukum wad'i adalah batal, rukhsah, dan azimah.